Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Anggraini. Saya peserta Latsar gelombang 7, golongan 3, angkatan 22, kelompok 2, dan dengan nomor daftar hadir 16. Dengan pengampu materi Bapak Dr. Kondrat Sawang, Dr. Andes, MPD. Di sini saya akan mereview materi agenda 1 dengan judul Sikap dan Perilaku Bela Negara. Agenda 1 ada 3 materi, yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga sikap dan perilaku bela negara. Untuk materi yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan di sini juga mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ada 4 dasar negara dalam wawasan kebangsaan. Yang pertama, Pancasila, yang mana kita tahu Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia dan juga merupakan cerminan hidup bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa saat ini. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia dan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Sikap ASN dalam wawasan kebangsaan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Dalam wawasan kebangsaan, seorang ASN harus menumbuhi rasa persatuan dan kesatuan, karena di Indonesia mempunyai berbagai macam suku, ras, dan dengan beragam bahasa daerah. Yang kedua, tolong-menolong antar sesama. Membantu dan menolong teman yang kesulitan merupakan salah satu sikap kita dalam wawasan kebangsaan. Yang ketiga, toleransi antar sesama. Menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama dengan kita, dan menghormati mereka apabila mereka dalam melaksanakan ibadah atau hari raya keagamaan. Yang keempat, menghormati lambang dan negara, salah satunya Pancasila. Masuk ke materi yang kedua, yaitu isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi trending topik saat ini, dan cara penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang atau masa modern. Di sini, ASN dituntut untuk mampu menganalisis dan berpikir kritis dengan menganalisis isu-isu kritikal yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan dapat berdampak terhadap kinerja PNS atau ASN sebagai pelayan masyarakat. Isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama, korupsi. Yang kita ketahui, korupsi di sini sudah menjadi momok masalah yang sering terjadi di Indonesia, di mana pelaku korupsi di sini biasanya dia memiliki sifat tamak, kemudian juga gaya hidup yang berlebih, yang tidak sesuai dengan pemasukannya. Untuk pemberantasan korupsi, pemerintah sudah membentuk yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugasnya untuk menangkap dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Kemudian, yang kedua, narkoba. Narkoba juga menjadi permasalahan yang ada di Indonesia. Sebenarnya, narkoba, salah satu jenisnya narkotika, ini merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun karena sering salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu, makanya penggunaan dan peredaran narkoba itu atau narkotika dibatasi. Untuk pemberantasan narkoba, pemerintah sudah membentuk yang namanya Badan Narkotika Nasional, di mana tugasnya ada di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Kemudian yang ketiga, yaitu terorisme dan radikalisme. Ini merupakan satu kejahatan yang sangat mengancam persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keempat, money laundry, dan yang kelima, proxy war. Proxy war atau yang saat ini terjadi yaitu konflik antar negara. Contohnya seperti konflik antar Israel dan Palestina. Ada beberapa teknik dalam analisis isu. Yang pertama, mind mapping.
kedua, fishbone, yang ketiga, analisis SWOT, yang keempat, menggunakan tabel frekuensi, dan yang kelima, analisis kesenjangan. Materi yang ketiga yaitu tentang bela negara. Bela negara merupakan sikap, tekad, dan perilaku warga negara disertai dengan rasa rela berkorban yang didasari dengan cinta tanah air berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara di sini bukan hanya kita ikut berperang atau semacamnya. Bela negara di sini bagaimana cara kita di era sekarang ikut berperan aktif dalam memajukan bangsa, baik melalui pendidikan moral, sosial, dan lain sebagainya. Inilah pentingnya untuk kita mengetahui 5 poin penting dari bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang ketiga kemampuan awal bela negara, yang keempat setia kepada Pancasila, dan yang kelima kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada banyak dasar hukum bela negara yang salah satunya yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Semua warga negara di sini salah satunya yaitu ASN. ASN di sini harus memiliki sikap bela negara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana isinya yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian review singkat materi agenda 1 tentang sikap dan perilaku bela negara dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.